Iya, silakan. Saya ingin menanyakan, menurut Bang Suma, apakah Yesus itu mewajibkan pengikutnya itu melakukan hukum Taurat? Dari awal itu Wa- dulu ya mungkin. Wajib? Wajib ya. Baik. Sekarang saya ingin menceritakan sedikit ya, sedikit saja dulu. Silakan. Sejarah hukum Tauratnya ini ya, sejarah hukum Taurat dulu. Kita berawal dari situ dulu. Saya ingin mau startnya tuh dari situ ya. Allah menyampaikan hukum Taurat itu kepada Nabi Musa di Gunung Sinai, betul ya? Kemudian dari Musa menyampaikan hukum Taurat ini kepada bangsa Israel untuk dilakukan ketetapan dan perintah-perintahnya turun temurun gitu ya. Nah, lalu kita lihat sejarah pada tahun 70 Masehi terjadi peristiwa besar di tanah bangsa Israel itu, di mana bangsa Romawi itu di bawah pemerintahan pimpinan Jenderal Titus melakukan penghancuran terhadap Yerusalem, termasuk bait suci dan penyerangan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel ini lenyap. Itu dulu. Dari situ kita melihat fakta sejarah ini. Lalu muncul pertanyaan saya, apakah hukum Taurat ini masih perlu diberlakukan? Dan apakah bangsa Israel ini bisa melakukannya dengan sempurna saat ini? Sementara bait suci itu sudah tidak ada. Maka bagi saya adalah hukum Taurat ini sudah selesai dengan sendirinya. Ya, jadi dari sini saya berpikiran seperti itu. Karena apa? Mohon maaf. Kalaupun saat ini bangsa Israel itu bisa melakukan hukum Taurat itu tidak sempurna. Karena apa? Tidak ada bait Allah. Ya, saya mau memastikan bahwa saat ini ketika bangsa Israel itu melakukan hukum Taurat saat ini itu tidak akan sempurna karena tidak ada bait Allah. Nah, itu mungkin dari sana dulu, Bang Cuma saya melihat bahwa oh ternyata ada fakta-fakta sejarah ini yang coba kita perlu discuss lah, mungkin dengan Bang Cuma mungkin seperti itu. Itu awalnya dari saya, Bang Cuma. Baik. Makasih saudara. Ini saudara dari Nasrani ya? Iya, betul. Oke. Kristen. Jadi kalau berbicara terkait dengan hukum Torah, maka tentu sebagai Muslim pegangan kami itu adalah Al-Quranul Karim. Ketika berbicara mengenai Taurat, bukan berbicara mengenai Bible. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika kedatangan Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam tidak menemukan lagi kitab Taurat. Nabi Isa alaihissalam tidak lagi menemukan adanya ketetapan hukum-hukum, ketentuan, aturan main Tuhan kepada Bani Israel ini sebagai satu cakupan yang sempurna dari Nabi Musa alaihissalam. Maka datangnya Nabi Isa menurut Al-Quran diterangkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 50, Bismillahirrahmanirrahim, wa musaddiqan lima baina yadayya minat tara wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Jadi Nabi Isa alaihissalam betul membenarkan hukum Taurat sama seperti Nabi Muhammad membenarkan hukum Taurat, akan tetapi Nabi Isa alaihissalam datang menghalalkan bagi kalian Bani Israel sebagian yang telah diharamkan untuk kalian. Apakah Al-Quran mengada-ngada? Tentu tidak. Apa buktinya? Hari Sabat Yesus metik gandum. Padahal Keluaran 31 nomor 14, siapa yang melakukan aktivitas di luar daripada mengkuduskan hari Sabat, maka bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan kesucian hari Sabat itu. Nah, Yesus melakukan memetik gandum, mengobati orang pada hari Sabat. Ternyata Al-Quran betul. Wali uhilla lakum, aku datang menghalalkan, membebaskan kalian ba'dalladzi hurrima alaikum, sebagian dari apa yang tadinya diharamkan untuk kau tinggalkan. Tuh, jelas tuh Al-Quran mengatakan itu. Artinya, ketika saudara bertanya tentang Torah kepada kami umat Islam, cakupan Torah yang datang pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Isa alaihissalam, jangankan pada masanya, sebelum Nabi Musa alaihissalam meninggal dunia pun, Nabi Musa mengatakan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Apa kata Nabi Musa dalam Al-Quran? Wahai kaumku, mengapa kamu sering kali menyakiti aku? Kenapa? Padahal kalian tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian. Nah, apakah itu ada tertuang di dalam kitabnya orang Kristen? Orang Yahudi yang digunakan oleh orang Kristen hari ini? Ada. Contoh di dalam Matius 34, di situ diterangkan, kata Yesus, kata Musanya, sedangkan aku masih ada di tengah-tengah kalian, kalian telah memperlihatkan ketegaran tengkukmu kepada Tuhan, apatah lagi nanti ketika aku tak ada. Nabi Musa kemudian perjanjiannya sering diingkari oleh kaumnya sendiri. Makanya diterangkan di dalam Yeremia 31 itu, 31, 32, 33, endingnya di 34, bahwa
Nabi Musa, perjanjiannya dengan Tuhan selalu diingkari oleh umatnya. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Jadi ketika masa Nabi Musa aja sudah mengalami penyelewengan pengajaran, bagaimana sama Nabi Isa alaihissalam? Bagaimana setelah Nabi Isa alaihissalam? Maka tidaklah mungkin Taurat itu masih bisa kita buktikan kebenarannya. Kalau kita melihat dari keseluruhan, maka mungkin masih ada yang menjaga tradisi Taurat itu. Masih ada. Tetapi dasar pijakannya apa? Dari mana mereka tahu tangga sanadnya itu benar? Nah, maka Al-Quran datang kemudian menyatakan diri, وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Kita ingin berpegang teguh kepada Taurat, tapi kita nggak tahu mana kitabnya. Kita ingin berpegang teguh kepada Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus, tapi kita tidak tahu mana kitabnya, mana ketentuan itu, mana hukum-hukum itu. Maka satu-satunya pegangan kita tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, persis apa yang saya duga tadi, persis sama dengan yang disampaikan Bang Suma. Persis sama. Kembali saya mau masuk lagi meneruskan cerita saya tadi yang di awal. Saya mau kembali masuk ke dalam Injil tentang Yesus, ya. Jadi Yesus itu dengan pasti itu mengetahui, ya, akan terjadinya peristiwa lenyapnya bangsa Israel ini. Di mana dapat dilihat dalam Matius 24 ayat 1. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk bangunan bait Allah itu. Lalu Yesus berkata, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh. Kalau Yesus tahu akan kejadian yang akan datang ini, maka bagaimana kemudian Yesus ini mengantisipasinya bagaimana? Nah, saya menemukan datanya lagi di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik pun tidak akan ditiadakan sebelum semuanya terjadi. Bagi saya, langit dan bumi bangsa Israel itu telah lenyap karena kejadian itu yang saya sampaikan tadi di awal. Maka sejak peristiwa itu selesailah hukum Taurat. Itu pikiran saya, itu pendapat saya. Begitu Bang Suma. Ya, iya. Mungkin ya. Oke. Satu hal yang menarik ketika saudara kita membawa Matius 24. Ada masa di mana Yesus kemudian marah besar kepada Bani Israel. Jadi Yesus itu tidak mulu-mulu dia itu menghindar, sembunyi, kemudian selalu mengucilkan diri. Yesus ada masa di mana dia juga marah. Sampai dia obrak-abrik kemudian meja penjual-penjual yang ada di bait suci itu. Yesus tampil kemudian di tengah-tengah orang Farisi. Semua orang-orang yang ada di Aule, orang-orang yang ada kemudian Yerusalem pada masa itu. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Yesus marah. Apa kata Yesusnya? Dalam Matius 23. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan. Lihatlah, rumahmu ini akan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, kepada kalian wahai ahli Taurat, orang-orang Farisi, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Inilah yang diterangkan dalam Al-Quranul Karim surah An-Nisa, dalam prosesi penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Wa immin ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Matius, Yohanes menerangkan di dalam Yohanes 12 nomor 48, apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Wa min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak ada seorang pun di antara ahlul kitab kecuali beriman kepada Nabi Isa menjelang kematiannya. Pada hari kiamat, dia Nabi Isa akan menjadi saksi bagi mereka. Jadi, kenapa ada pertanyaan terkadang tidak sanggup dijawab dengan logika sehat? Kenapa Nabi Isa yang harus terangkat ke langit?
Kenapa Nabi Isa yang harus turun kedua kalinya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang harus turun kedua kalinya? Untuk apa Nabi Muhammad turun kedua kalinya? Sedangkan umatnya menerimanya, umatnya tak menuhankannya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam, cakupan kedatangannya yang kedua ada untuk menjadi saksi kepada orang-orang yang telah menuhankan dirinya di hadapan Tuhannya itu sendiri. Makanya orang-orang yang menuhankan Yesus di hadapan Tuhan Yesus, Yesus akan mengusir orang-orang ini dengan mengatakan kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nabi Muhammad tidak perlu turun. Nabi Muhammad tidak perlu kemudian keluar dari alam barzah, karena beliau Nabi Muhammad telah menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus harus turun? Karena Yesus kelak akan menjadi saksi di hadapan Tuhannya ketika dia sudah disidang oleh Tuhan pencipta langit dan bumi. Wa iskalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas takhizuni. Wahai Isa, apakah engkau yang mengajarkan orang-orang ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Apa kata Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengatakan apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Itu jelas itu. Jadi kedatangan Yesus membuat orang Kristen gembira. Salah Kristen ini, salah sekali. Harusnya kalian takut dengan datangnya Yesus yang kedua kali. Kenapa? Kalianlah terdakwanya. Kalian yang terdakwa. Yesus datang menjadi hakim. Siapa terdakwa? Siapa tersangka? Kalian Kristen. Apa buktinya? Al-Quran menjelaskan itu. Alaihim syahida, alaihim syahida. Dan Yesus berkata, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku. Si hakim mengusir siapa pada saat itu? Sang terdakwa. Kemana terdakwa akan pergi? Penjara. Mana penjara itu? Neraka jahanam. Jadi jangan salah saudaraku. Ketika kemudian Al-Quranul Karim menjelaskan hal demikian, Al-Quran datang meluruskan segala fitnahan terhadap Nabi Isa. Namanya pun dipalsukan menjadi Yesus. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius 23. Bahwa orang-orang pengikut angkatan jahat tidak akan mungkin lepas dari api neraka jahanam. Hai ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab lihat, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, ahli Taurat, separuh di antara mereka kamu bunuh dan kamu salibkan, dan yang lain kamu sesah di rumah-rumah ibadah, dan kau aniaya di kota ke kota. Bagaimana mungkin kamu bisa meloloskan dirimu dari api neraka jahanam? Ini jelas ini. Sementara orang Kristen berada di posisi mana? Halilintar, Tuhan kita mati dan bangkit kembali. Set, diam. Kalian tidak sadar, Yesus memberikan dua tanda. Tanda yang pertama, anak manusia keluar dari tengah kuburan. Tanda yang kedua, anak manusia keluar dari tengah langit. Di mana posisinya Kristen? Posisi Kristen sayang sekali berada pada posisi anak manusia keluar dari tengah kuburan. Sedangkan keluar dari tengah kuburan pada hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Sedangkan tanda untuk angkatan benar adalah anak manusia akan keluar dari tengah langit. Subhanallah. Mana bukti bahwa angkatan benar itu diberi tanda bahwa anak manusia akan bangkit dan akan keluar di tengah langit? Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61, Matius 24 nomor 27, 20 dan juga nomor 30. Wa innahu la ilmul lis-sa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Tanda benar adalah Nabi Isa alaihissalam akan tampil di tengah-tengah langit dan seluruh manusia akan menatapnya sebagaimana yang dituliskan oleh kitab Matius 24 nomor 27. Tanda kedatangan Yesus yang benar adalah anak manusia Yesus akan tampil di tengah langit, sama seperti Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Sedangkan yang tampil di tengah kuburan itu adalah tanda untuk angkatan jahat, dan Kristen sayangnya percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Saya kira begitu saudara Nasrani. Mohon maaf jika kemudian Anda tidak mendapatkan poin dari jawaban saya. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Saya senang berdiskusi seperti ini untuk menyempurnakan iman saya, Bang Zuma. Itu selalu saya katakan. Terima kasih, Bang Zuma. Saya lebih suka ke Bang Zuma, bukan lebih suka, maksudnya saya senang berdiskusi dengan Bang Zuma karena menurut saya Bang Zuma memiliki data-data di dalam Injil dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dapat disesuaikan. Jadi di dalam pemikiran saya tadi sebelum Bang Zuma naik. Tadi Bang Zuma ada di bawah sebelum naik, saya sudah mengatakan teman-teman ini selalu ada 3 pokok. Saya selama ini mengikutin ya, bahkan mulai dari dulu jauh sebelum saat ini. Ada 3 pokok saja yang selalu ingin didiskusi, baik dari Muslim ke Kristen. Apa itu? Pertama, masalah ketuhanan Yesus. Yang kedua, masalah kematian Yesus. Dan yang ketiga adalah masalah hukum Taurat. Tadi Bang Zuma masuk ke dalam ketuhanan Yesus dan masuk ke dalam kematian Yesus. Saya tidak masuk ke sana dulu Bang Zuma karena saya sudah pernah berdiskusi dengan Bang Zuma, saya sudah dapat poin-poinnya dan kita pernah berdiskusi di sana. Tetapi di dalam hukum Taurat ini saya belum pernah diskusi sama Bang Zuma. Makanya saya ingin kembali menarik ke Bang Zuma masuk, bahwa Bang Zuma tolong melihat
pertanyaan saya kembali ulang. Apakah Yesus ini mewajibkan pengikutnya itu melakukan hukum Taurat gitu loh. Jadi mohon maaf, saya ingin Bang Suma masuk kembali ke dalam Injil dulu. Saya tadi poinnya yang Bang Suma sampaikan dari Al-Quran itu kok sepertinya persis sama dengan pikiran saya gitu loh. Jadi tadi saya katakan bahwa persis sama pikiran saya dengan apa yang tadi pertama kali Bang Suma sampaikan. Tetapi saya ingin masuk lagi ke dalam poin-poin saya bahwa hukum Taurat ini, Yesus ini mewajibkan enggak? Karena ketika nanti Yesus enggak ada ini, hukum Taurat ini yang mau saya bahas sebenarnya poinnya saya. Bang Suma paham ya? Moga-moga Bang Suma paham maksud saya. Karena apa? Ketika Yesus ini sudah enggak ada, ini hukum Taurat ini wajib atau tidak diikuti oleh pengikutnya? Mohon maaf, pengikutnya, saya mengakui bahwa saya pengikut Yesus gitu loh. Jadi hukum Taurat ini wajib tidak dijalankan. Nah, kembali lagi saya tadi menekankan bahwa hukum Taurat itu bukan hanya berisi tentang isinya itu bukan hanya tentang masalah keesaan Allah, keesaan Allah ya betul. Tetapi banyak sekali gitu loh. Termasuk tadi sebelum Bang Suma turun, Bang Suma menyebutkan banyak sekali hukum Taurat yang ada di dalam isinya itu. Itu yang sebenarnya yang ingin saya diskusikan sebenarnya Bang Suma. Nah, saya mau kembali lagi supaya sebenarnya sih saya mau simpel saja dengan hukum Taurat ini karena dari awal saya ingin menarik kembali melihat bangsa Israel kurang taat apa para ahli-ahli Taurat itu dalam menjalankan semua ketetapan dan perintah hukum Taurat. Kurang apa lagi ya? Saya menemukan itu namanya aja ahli Taurat, berarti dia pasti menjalankan semuanya tanpa pengecualian. Oleh karena itu mereka disebut ahli Taurat gitu loh. Namun apa yang terjadi? Yesus tetap mengecam mereka loh sebagai keturunan ular beludak. Wah, itu yang membuat saya kaget. Orang seahli Taurat itu pasti menjalankan itu ketetapan itu detail sekali kan. Tapi Yesus tetap mengecam mereka sebagai keturunan ular beludak.